Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Hermita dari kelas 12 MIPA 2. Saya akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi turunan. Nah, jadi ini soalnya yaitu tentukan turunan fungsi f dalam kurung x sama dengan cos x dengan menggunakan definisi turunan. Langkah pertama yaitu kita mensubstitusikan ini, yaitu menjadi f aksen dalam kurung x sama dengan limit h menuju 0 f dalam kurung x ditambah h tutup kurung dikurang f dalam kurung x per h. Nah, jadi limit h menuju 0 cos dalam kurung x ditambah h dikurang cos dalam kurung x. Ini kita menggunakan rumus pengurangan fungsi kosinus. Rumusnya yaitu cos A dikurang cos B. Jadi ini kita menggunakan rumus pengurangan fungsi kosinus. Rumusnya adalah cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin setengah A ditambah B tutup kurung dikali sin setengah dalam kurung A dikurang B. Nah, jadi ini dia rumusnya. Sehingga dapat menghasilkan sama dengan limit H menuju 0 min 2 sin setengah dalam kurung x ditambah h tutup kurung ditambah x tutup kurung sin setengah dalam kurung x dalam kurung x. Nah, terus ditambah h tutup kurung dikurang x tutup kurung per h. Jadi, hasil ini itu dapat kita sederhanakan. Dapat kita sederhanakan menjadi sama dengan negatif 2 limit h menuju 0 sin setengah dalam kurung 2x ditambah h tutup kurung limit h menuju 0 ulangi, limit h menuju 0 sin setengah dalam kurung h per h di sini. Nah, jadi ini itu kita menggunakan rumus masih ingatkah teman-teman dengan rumus limit h mendekati 0 dari sin setengah x per x itu hasilnya 1/2, yaitu rumusnya adalah limit x menuju 0 sin setengah x per x itu hasilnya setengah. Nah, jadi dari rumus ini dapatlah kita hasilnya yaitu adalah min
sin min sin X. Baik, itu tadi penjelasan dari saya tentang materi turunan fungsi trigonometri dengan menggunakan definisi turunan. Apabila ada kesalahan atau keliru, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wulandari. Di sini saya akan menjelaskan turunan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang soal fx sama dengan sin pangkat 6 dalam kurung 3x. Cara cepat mengerjakannya yaitu dengan patria, atau dalam kurung pa-nya itu pangkat, tri-nya itu trigonometri, dan rianya adalah aljabar sudut. Kerjakan dulu pangkatnya, yaitu nih pangkat 6. Jadi di sini kita tulis 6. Untuk mencari pangkat atasnya kita menggunakan rumus penurunan pangkat. Rumus penurunan pangkat yaitu A dikali nx pangkat n dikurang 1. Jadi tinggal kita masukkan aja angkanya. A itu 1 dikali 6, nx itu sin, baru n dikurang 1 itu n-nya 6 dikurang 1. Jadi hasilnya ini. Jadi di sini makannya pangkat 5. Kemudian kita akan mencari trigonometri. Trigonometri yaitu ini. Turunan sin adalah cos. Setelah itu tetap ini kita tinggal pindahkan aja. Selanjutnya kita mencari aljabar sudut. Aljabar sudut adalah ini. Jadi tinggal kita pindahkan aja ke sini. Setelah itu tinggal kita kalikan aja 6 kali 3 yaitu 18. Titik kita pindahkan sin pangkat 5 dikali cos dan dikali 3. Jadi ini hasilnya. Sekian cara cepat mengerjakan fungsi trigonometri dengan aturan rantai. Saya akan menjelaskan tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan fungsi perkalian fungsi. Kita masuk ke contoh soal pembahasannya, yaitu jika fx sama dengan cos x dikali sin 2x, maka f aksen pi per 4 sama dengan titik-titik adalah. Kita gunakan aturan perkalian. Fx sama dengan u aksen kali v, maka v aksen kali x sama dengan u aksen kali v ditambah u v aksen. Kita misalkan cos x-nya sebagai u sama dengan cos x, maka turunan dari cos sama dengan u aksen sama dengan negatif sin x. Kita misalkan sin 2x sebagai v. Sin 2x, turunan dari v aksen sama dengan 2 cos 2x. Sekarang kita masukkan ke sini sama dengan u aksen dikali v. U aksennya sama dengan negatif sin x, v-nya sama dengan sin 2x. Maka u kali v aksen sama dengan u-nya cos x dikali v aksennya sama dengan 2 cos 2x. Maka kita peroleh negatif sin x dikali sin 2x ditambah 2 cos x dikali cos 2x. Sekarang kita substitusikan dengan cara kita ganti x dengan pi per 4. F aksen pi per 4 sama dengan negatif sin pi per 4. Mengapa pi per 4? Karena sin x sudah kita ganti menjadi pi per 4 dikali sin 2x. Sin 2x berarti 2 kali pi per 4 sama dengan sin pi per 2 ditambah 2 kali cos pi per 4 dikali cos pi per 2 sama dengan. Sekarang kita cari nilainya. Pi per 4, sin dari pi per 4 yaitu 45 derajat. Sin 45 derajat yaitu setengah akar 2 dikali 1. Mengapa 1? Pi per 2 itu berarti 180 dibagi 2 menjadi 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1 ditambah 2 dikali sin 45 derajat setengah akar 2 dikali 0 sama dengan negatif 1
per 2 akar 2 dikali 1, yaitu negatif setengah akar 2 ditambah 2 kali setengah akar 2 dikali 0, yaitu 0, sama dengan negatif setengah akar 2 tambah 0 sama dengan negatif setengah akar 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Ramadhani. Di sini saya akan membahas tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan pembagian fungsi. Di sini kita belajar tentang matematika peminatan. Jadi saya mohon maaf, saya di sini membuatnya dalam mobil, dan mohon maaf apabila ada ketergangguan, karena kalau saya bikin di dalam rumah lebih terganggu karena di rumah saya ada anak kecil yang sangat ribut, jadi saya bikinnya di mobil ya Ibu. Saya mohon maaf. Baiklah, jadi di sini sudah terdapat soal fx sama dengan cos x per 5 ditambah sin x. Nah, pada soal ini dapat kita simpulkan bentuk soalnya adalah u per v. Jadi, dapat kita misalkan bahwa u itu turunannya cos x, u aksen turunannya min sin x, v turunannya 5 ditambah sin x, dan v aksen turunannya cos x. Selanjutnya, kita bisa masuk ke rumus. Nah, di sini kita bisa tuliskan bahwa f aksen x sama dengan u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Jadi, langsung saja di sini bisa kita masukkan untuk u aksen kita tadi dapatin di sini adalah min sin x. Selanjutnya untuk v-nya adalah 5 ditambah sin x. Kita kasih kurung biar kita lebih mudah nanti mengerjakannya. Selanjutnya kita masukkan dikurang u. U di sini kita dapat turunannya tadi cos x. Selanjutnya ada v aksen yaitu cos x. Nah, jadi udah tahu kan dapatnya u aksen, v, u, dan v aksen itu dari mana? Dari sini. Jadi kita harus tahu dulu ininya sebelum ngerjain ini kita harus tahu dulu ininya turunannya. Selanjutnya kita bagi menjadi v kuadrat. V kuadratnya itu adalah 5 ditambah sin x kuadrat. Nah, kalau kita udah dapat seperti ini, tinggal kita sekalikan silang nih. Jadi, min sin x dikali 5 sama dengan min 5 sin x. Terus, min sin x dikali dengan sin x sama dengan min sin kuadrat x dikurang dengan cos x dikali cos x sama dengan cos kuadrat x. Nah, udah dapat, terus kita kasih per 5 tetap ya. 5 ditambah sin x kuadrat. Nah, selanjutnya kita turunin 5 min 5 sin x. Nah, terus kita kerjain dulu yang ini. Nih, min sin x kuadrat dikurang cos kuadrat x. Oke, simak ya. Min sin x kuadrat x dikurang cos kuadrat x. Jadi di sini kita kasih kurung, jadi otomatis minnya itu keluar. Jadi kita tuliskan di sini sin kuadrat x ditambah cos kuadrat x. Nah, jadi hasilnya itu adalah negatif 1 dari identitas trigono. Jadi hasilnya 1 dari identitas trigonometri. Jadi bisa kita tuliskan di sini min 1 per 5 ditambah sin x kuadrat. Nah, jadi seperti ini turunannya. Dan Baiklah, itulah tadi penjelasan saya tentang turunan fungsi trigonometri dengan aturan pembagian fungsi. Nah, jadi semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti. Mohon maaf apabila ada kesalahan tempat, kata-kata, ataupun dari yang saya jelaskan. Saya mohon maaf dan saya akhiri video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.